Sistem Necromancer, bab 571 sampai dengan 575. Bab 571 Karir seperti apa yang diinginkan ibumu. Setelah cerita diserialkan, cerita tersebut dapat disusun menjadi buku terpisah dan dijual. Begitu pula dengan surat kabar, ia tidak bisa berhenti. Wu Heng juga membutuhkan surat kabar untuk membuat cerita bersambung, merilis sejumlah berita yang benar, dan memengaruhi opini publik. Saat ini, pengaruh yang ditunjukkan oleh surat kabar masih sangat bagus. Dalam lingkup yang luas, hal ini memungkinkan penduduk pulau untuk memiliki pemahaman tentang citra mereka sendiri. Jika tidak, reputasi Necromancer di Treasure Island akan jauh lebih buruk daripada reputasi seorang bajak laut. Sekarang ada perubahan yang lengkap, dan itu positif. Setelah berpikir sejenak, dia menutup panel itu. Dia menepuk pinggang dan pinggul Mini lalu berkata, "Kalian main saja. Kalian tidak perlu menemaniku." Mini memasukkan sepotong buah lagi ke mulut Wu Heng dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, ayo kita pergi ke Jalan Dengta untuk melihat apakah ada bahan-bahan segar dan membuat hidangan lezat untuk tuan malam ini." "Baiklah." Wu Heng mengangguk. Mini memanggil kedua orang lainnya, "Ayo, kita pergi ke Beacon Street dan melihat seperti apa koran yang disebutkan tuan itu." "Ayo pergi bersama, jangan tersesat." Wu Heng tersenyum. Dua pelayan lainnya tampak senang dan mengikuti Mini kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Kemudian dia berjalan keluar dan melambaikan tangan pada Wu Heng. Dia meninggalkan rumah penguasa pulau bersama petugas kerangka. Wu Heng berbaring di halaman dan berjemur di bawah sinar matahari sejenak. Dua hantu terbang kembali satu demi satu, memperlihatkan sosoknya di samping. Glenda berkata, "Koran kali ini cukup sukses. Setiap pub di sepanjang jalan menceritakan kisah detektif itu. Ini sudah menjadi berita rutin di pub-pub." Xiao Xiao menambahkan, "Ya, pub itu sangat ramai. Semua orang sedang mendengarkan cerita. Koran-koran di luar juga terjual dengan sangat cepat. Antreannya juga panjang." Tugas kedua hantu itu adalah keluar dan mengumpulkan informasi saat koran didistribusikan. Fungsinya mirip dengan menyelidiki umpan balik pasar. Hasilnya cukup bagus kedua kali. Apakah lebih banyak orang yang pergi ke pub untuk mendengarkan cerita, atau lebih banyak orang yang membeli koran untuk dibaca sendiri? Wu Heng duduk tegak dan bertanya. Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata, "Saya merasa ada terlalu banyak orang di pub." Glenda setuju. "Yah, pub kan banyak. Kamu bisa beli bir sambil dengerin berita apa saja di koran. Kalau aku jadi kamu, aku juga bakal lakuin hal yang sama." Dahi. Dengan demikian, tampaknya lebih hemat biaya untuk mendengarkannya di pub. Setelah membaca koran sekali, tidak ada hal baru yang bisa dikatakan. Jika Anda membeli bir di pub, Anda juga dapat mendengarkan isi seluruh surat kabar, yang lebih hemat biaya daripada membeli surat kabar. Saya merasa pub mendapat lebih banyak keuntungan daripada saya dengan menerbitkan surat kabar. Namun tidak ada cara yang lebih baik. Kita tidak bisa melarang orang membaca koran di pub. Selain itu, sebagian besar penduduk pulau itu buta huruf, jadi membaca koran di pub juga menambah jumlah pengunjung. Wu Heng berkata, "Kalau kau mau pergi ke kedai, silakan saja. Jauh lebih baik mendengarkan cerita daripada keluar dan berkelahi di jalanan." Glenda berputar-putar di udara lalu berkata, "Aku melihat dua kedai membuka taruhan, memprediksi angka edisi berikutnya saat si pembunuh akan muncul. Aku rasa kedai lain juga akan mulai menawarkan taruhan serupa. Bisakah kita memulai permainan judi hanya dengan membaca novel bersambung?" Wu Heng sedikit terkejut. Koran sedang populer sekali sekarang. "Kalau kamu mau dapat uang lagi, cobain ini," kakek mengingatkan sambil tersenyum. Wu Heng mengangkat alisnya dan bisa menebak apa yang dipikirkan Glenda. "Terserah Anda untuk memutuskan di episode mana si pembunuh muncul. Kemudian, aku akan pergi ke kedai dan membeli beberapa taruhan sesuai dengan perkembangan novelku. Sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan kembali uang ini. Namun bila saya pikirkan baik-baik, tampaknya baik-baik saja.
Tidak perlu bertengkar dengan penduduk pulau hanya demi uang yang sedikit. Lupakan saja, kita tidak kekurangan uang sedikit ini. Akan lebih baik bagi kita jika pubnya lebih ramai, kata Wu Heng. Glenda mengangkat bahu acuh tak acuh. Terserah kamu, aku cuma bilang santai. Satu orang, dua jiwa, mengobrol sebentar di luar. Jadi saya kembali ke rumah. Glenda kembali untuk merevisi naskah. Sementara Xiao Xiao pergi menonton kartun. Wu Heng berjalan ke ruang alkimia tengkorak alkimia. Seluruh ruangan gelap, bahkan di siang bolong, tirai ditutup untuk menghalangi sinar matahari yang masuk ke jendela. Nyalakan lampu gantung di ruangan untuk menerangi ruangan. Semua kerangka sibuk dengan urusannya masing-masing. Rak di samping juga diisi dengan berbagai obat-obatan yang sudah jadi. Kemarilah. Wu Heng memanggil kerangka alkimia level 15 terdekat. Si kerangka meletakkan benda di tangannya dan berjalan cepat. Wu Heng bertanya, bagaimana perkembangan ramuan inti mayat level 3? Tengkorak alkemis menunjuk ke botol ramuan dan batu uji di meja alkimia. Fase debugging. Kerangka itu menggelengkan kepalanya. Menguji kemanjuran obat. Kerangka itu mengangguk. Mulai menguji kemanjuran obat juga berarti memasuki tahap akhir. Beritahu aku segera setelah obatnya siap, kata Wu Heng. Sang alkemis kerangka memberi hormat lagi, kembali ke meja alkimia, dan melanjutkan menguji ramuan itu. Wu Heng menyimpan obat-obatan lainnya yang sudah selesai. Berbalik dan meninggalkan ruang alkimia. Ramuan inti mayat tingkat ketiga juga telah dikembangkan selama beberapa waktu. Di antara beberapa obat yang cocok, dibutuhkan waktu paling lama. Jika saja pasukan kerangka itu tahu cara bekerja dan tidak malas, dia akan curiga bahwa mereka hanya mengulur waktu. Untungnya, ada beberapa hasil dan kami telah memasuki tahap pengujian narkoba akhir. Saya juga menantikan efek ramuan tingkat ketiga. Akankah itu membangkitkan kekuatan super baru dalam diriku? Saat senja, Envier kembali dari luar. Beberapa orang duduk di meja makan dan makan. Minnie dan yang lainnya sedang berbicara penuh semangat tentang surat kabar di Lighthouse Street. Surat kabar yang sedang obral dan cerita detektif hebat yang diserialkan telah menjadi topik terhangat di pulau itu. Kami mengobrol tentang surat kabar itu sebentar. Wu Heng berkata, Weier, kalau kamu ada waktu, hubungi karavan kain dan pilih dua yang reputasinya bagus dan berkualitas. Aku perlu memesan beberapa bahan kain. Baik, Tuan. Saya akan menghubungi mereka besok, jawab Enfiel. Yah, kita juga perlu merekrut dua penjahit yang ahli dalam desain pakaian, dan tingkatnya lebih tinggi. Bagus. Setelah makan malam bersama, mereka pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih. Tunggu sampai hari gelap. Lalu mereka masing-masing naik ke atas. Ketika Wu Heng melewati lantai 3, pintu di satu sisi terbuka, dan Envier melihat ke sini dengan mata terbelalak. Lalu dia dengan lembut memegang tangannya dan menuntunnya ke dalam ruangan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Pengalaman +1, pengalaman +1, pengalaman. Serangkaian petunjuk pengalaman berbunyi, membangunkan Wu Heng dari tidurnya. Awalnya saya waspada, lalu saya bereaksi. Seharusnya ini dunia zombie. Tim yang menuju kota terdekat untuk membersihkan zombie mulai bertarung melawan zombie. Waktunya cocok, dan hanya dunia zombie yang dapat membunuh target. Akan ada efek seperti itu jika pengalaman meningkat secara intensif sebanyak 1 poin. Saya menulis dengan sedikit ketenangan di hati saya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat rubah kecil yang berbaring di lengannya, yang kulitnya halus dan lembut saat disentuh. Lengan putihnya melingkari dadanya, dan ekornya yang berbulu melingkari pinggangnya. Hanya ingin mengambil ekornya. Envier pun terbangun dari mimpinya. Guru, Anda sudah bangun. Tidurlah lebih lama. Ini masih pagi. Tidak perlu bangun sepagi ini. Wu Heng memeluk lengannya dan membelai rambutnya. Envier meringkuk dalam pelukannya seperti anak manja. Bagaimana seorang pembantu bisa tetap di tempat tidur setelah tuannya bangun? Rubah kecil kita punya hak istimewa.
Tidurlah lebih lama dan keluarlah setelah sarapan siap. Wu Heng menepuk pantat kecil rubah kecil itu dan turun dari tempat tidur. Tuan baik sekali. Envier berbaring di tempat tidur sambil mengibaskan ekornya ke kiri dan ke kanan. Wu Heng langsung mandi dan berpakaian. Aku mau ke atas. Nggak perlu panggil aku sarapan. Ya, guru. Wu Heng keluar dari kamar Envier dan kembali ke ruang kerjanya. Biarkan hantunya keluar dan memeriksa sekitar terlebih dahulu. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan Treasure Island, buka gerbang dan langsung menuju dunia zombie. Dunia zombie. Saya keluar dari gerbang dan berdiri di jendela sambil melihat keluar. Langit cerah dan kerangka-kerangka yang berpatroli dapat terlihat di jalan. Wu Heng mengangkat interkom dan menekan tombol bicara. Qi Hancai, bisakah kau mendengarku? Orang di ujung sana menjawab dengan cepat, ya, silakan tunggu sebentar, saya akan segera ke sana. Duduklah di ruangan dan tunggu sebentar. Terdengar ketukan di pintu, dan Qi Hancai masuk bersama burung hantu kecil itu sambil berkata, setengah jam yang lalu, berita datang dari Baiking bahwa pasukan kerangka telah melancarkan serangan ke kota Gaohe dan kini sedang bertempur. Benar saja, persis seperti dugaanku. Kerangka yang dikerahkan sudah mulai menyerang. Apakah ada masalah? Tanya Wu Heng. Tidak ada masalah saat ini, semuanya berjalan lancar. Qi Hancai duduk di samping. Di mana Li Yahong? Qi Hancai berkata, saudari Yahong diperkirakan tiba di Tiecheng lusa. Beliau seharusnya masih dalam perjalanan. Wu Heng mengangguk dan memberi instruksi, jaga agar rel tetap bersih, atur inspeksi rutin, dan awasi logistik dengan saksama. Dimengerti, jawab Qi Hancai, lalu melanjutkan, musim semi akan segera tiba. Kami akan mengatur agar orang-orang kembali dan mengolah tanah kosong dalam beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan penanaman. Baiklah, kalian atur saja dulu, dan aku juga akan menyiapkan beberapa kerangka untuk membantu kalian. Baiklah. Qi Hancai menyentuh burung hantu di sampingnya dan melanjutkan, Zhao Yanqiu datang ke sini kemarin. Apakah Anda perlu mengatur posisi untuknya? Tidak ada yang terburu-buru untuk posisi itu. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi ke ruang konferensi dan minta dia datang menemuiku di ruang konferensi. Mereka berdua keluar bersama dan turun ke ruang pertemuan. Qi Hancai mengangkat interkom dan meminta seseorang untuk memberitahu Zhao Yanqiu. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu ruang konferensi. Zhao Yanqiu membuka pintu dan masuk. Yang mulia, wakil kepala Qi. Zhao Yanqiu memberi hormat. Wu Heng menatap Qi Hancai dan berkata, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Kita akan pergi melihat pabrik bersama nanti. Oke. Qi Hancai mengangguk, membuka pintu dan pergi. Wu Heng menatap Zhao Yanqiu lagi, memberi isyarat agar dia duduk, lalu membiarkan Xiao Xiao keluar. Xiao Xiao setengah berbaring di udara, tampak agak malas. Ketika melihat Zhao Yanqiu, ia langsung berteriak kaget, oh, Bu. Xiao Xiao. Zhao Yanqiu merentangkan tangannya, melayang, dan memeluk pria serta jiwa di kehampaan. Wu Heng menunggu ibu dan anak itu bertukar kata sebelum bertanya, Zhao Yanqiu, Xiao Xiao selalu merindukanmu. Aku bisa memindahkanmu ke sini. Bagaimana perasaanmu? Zhao Yanqiu melirik Xiao Xiao dan berkata tanpa ragu, terima kasih, Yang Mulia. Saya bersedia datang. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bawa? Ada beberapa barang bawaan dan beberapa barang lama, kata Zhao Yanqiu. Kembalilah dalam 2 hari ke depan, bawa semua barangmu ke sini, buat pengaturan di kota Xinfu, lalu tinggallah di sini. Oke. Wu Heng mengangguk dan berdiri lagi, kamu dan Xiao Xiao bisa mengobrol di sini sebentar. Zhao Yanqiu membungkuk lagi, terima kasih, Yang Mulia. Di sini, panggil saja aku kepala. Ya, kepala. Wu Heng membuka pintu dan keluar dari ruangan. Di belakangnya terdengar suara ibu dan anak yang saling bertanya tentang kekhawatiran mereka. Setelah keluar dari ruang rapat, Qi Hancai juga keluar dari ruangan seberang.
Keduanya pergi bersama ke bengkel tempat peluru diproduksi. Memeriksa peralatannya. Kemudian peluru yang dihasilkan dikumpulkan. Sore harinya, Wuhan kembali ke Treasure Island. Kedua hantu itu dilepaskan lagi dan melayang di udara. Melihat ibunya, Xiao Xiao jelas sedang senang. Ia berjalan-jalan dan menyenandungkan lagu-lagu kartun. Glenda menghampiri meja dan mulai merevisi naskah. Wu Heng menatap Xiao Xiao dan berkata, "Xiao Xiao, aku berencana untuk mengganti pekerjaan ibumu. Menurutmu, apa yang paling cocok untuknya?" Profesional. Xiao Xiao melayang maju mundur di udara 2 kali, lalu berkata, "Menurutku Yimi Luo cukup kuat." Yimi Luo sangat kuat karena levelnya. Profesi apapun yang setara dengan levelnya sangatlah kuat. "Oh, paman benar. Apakah ada pilihan lain?" tanya Xiao Xiao penasaran sambil mendekat. Wu Heng mengingat gulungan transfer pekerjaan umum di asosiasi dan berkata, "Untuk profesi tempur, ada prajurit, penjaga hutan, pencuri, dan petinju. Untuk profesi sipil, ada penyidik, koroner, dan penyair." Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata, "Kurasa tidak ada bedanya. Paman, bisakah paman merekomendasikan satu untukku? Ibumu mungkin tidak cocok untuk bertempur." "Yah, itu tidak cocok," jawab Xiao Xiao sangat setuju. Wu Heng merenung sambil berkata, "Kalau begitu aku hanya bisa memilih pekerjaan sipil." Soal pekerjaan sipil, koroner bukan pilihan. Di sana hanya ada zombie, dan tidak ada yang perlu diperiksa. Lalu ada penyidik dan penyair. Penyair adalah pekerjaan semi tempur yang bisa meningkatkan statistikmu, jadi mereka cukup berguna. Akhir-akhir ini, Xiao Xiao lebih memperhatikan para penyair ini karena surat kabar tersebut. "Saat saya hendak bercerita, saya selalu menambahkan beberapa status tentang diri saya terlebih dahulu. Ini akan meningkatkan momentum dan kemampuan berbicara seseorang sampai batas tertentu. Lumayan, menurutku para penyair cukup hebat." Xiao Xiao mengangguk. "Kalau begitu, aku akan menyiapkan gulungan transfer pekerjaan besok dan memindahkan pekerjaan ibumu." "Baiklah, terima kasih, Paman." Xiao Xiao berterima kasih padanya. "Sama-sama, kami keluarga." Xiao Xiao tertawa. Glenda juga mendongak dan melirik ke sini sambil tersenyum. Blackrock Town, desa afiliasinya. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Suara langkah kaki yang padat datang dari segala arah. Satu demi satu sosok berjubah hitam berjalan keluar dari balik rumah-rumah di gang-gang sekitar. Mengelilingi Benny, yang berpakaian sama. Salah satu dari mereka mencengkeram binatang jinak yang memberontak itu dan mematahkan lehernya. Pelatih binatang itu roboh dan dengan santai membuka gulungan kertas yang melingkari pergelangan kakinya. Pemimpin kultus takdir, Fatih, sedang bersiap meninggalkan kota batu hitam dan menuju barat daya menyusuri jalan. Sebuah suara serak terdengar. "Benny, kau benar-benar mengkhianati gereja dan mengkhianati kita. Orang lain tidak mengerti, dan kamu juga tidak mengerti, Benny." Semua orang patah hati. Anda dan saya saling berbicara. Tatapan mata Benny berubah dari panik dan takut menjadi tekad. Dia berteriak, "Aku tidak pernah beriman sejak awal. Kalian para pembohong telah membunuh begitu banyak orang di desa ini. Sekalipun ada Tuhan, itu adalah Tuhan yang jahat." Terjadi kekacauan di mana-mana. Pemimpin berjubah hitam itu melihat sekeliling. Suaranya sedingin es. Dia telah dikendalikan oleh iblis dalam dirinya. Kirimlah dia untuk menemui Tuhan yang sejati. Tuhan akan mencerahkannya dan mengampuninya. Begitu kata-kata itu terucap, kedua pria itu menghunus pedang mereka dan bergerak maju. Penny juga mengeluarkan belati yang disembunyikan di lengan bajunya. Dia menggertakkan giginya dan menyerbu ke depan. Saat dia mendekat, belati itu terlepas dari tangannya dan dia terjepit di tanah. Bilah pedang yang dingin menekan tenggorokannya. Ekspresi Benny menunjukkan ketakutan yang tak dapat disembunyikan. "Tapi masih ngobrol. Kalian adalah sebuah aliran sesat. Para penduduk desa dan anak-anak yang telah meninggal itu akan menyaksikan kalian dari surga, menyaksikan kalian mati sedikit demi sedikit. Aku, Benny,
Hanyalah seorang pelayan di kedai. Hidupku tak berarti. Wu Heng akan kembali mencarimu. Kota Blackrock adalah rumahnya, dan dia akan membalaskan dendamku. Kamu tidak akan mati dengan baik. Engah gelombang. Pisau tajam itu mengiris tenggorokan dan darah muncrat keluar. Bab 572 Kakak mendengarkanmu. Darah mengucur deras, dalam sekejap mata pakaian menjadi merah. Benny terjatuh ke tanah, memegangi lehernya, matanya tertuju ke depan. Seolah mengingat semua orang, terpatri kuat dalam pikiranku. Lambat laun, gerakannya yang memberontak menjadi semakin ringan, dan dia terjatuh ke tanah tanpa suara. Di antara orang-orang berjubah hitam, Babuki menatap mayat yang tergeletak di genangan darah, pupil matanya sedikit mengecil. Wu Heng. Saat wanita ini meninggal, dia menyebutkan Wu Heng, yang dipegang erat oleh Philippa. Bukankah hanya aku yang ditakdirkan datang ke sini? Wu Heng juga mengatur mata-mata. Atau, wanita ini mengenalnya. Sialan, bagaimana mungkin sebuah desa pegunungan kecil di kerajaan Yeko terlibat dengannya lagi? Namun, sudah terlambat. Wanita ini begitu bodohnya sampai membocorkan informasi di bawah pengawasan seorang profesional level 18. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Potong lidah mayat itu dan gantung di gerbang desa. Kalian semua, bersiap-siap dan kita akan pergi sesuai rencana, kata pemimpin berjubah hitam itu. Semua orang merespons dan mengambil tindakan. Babuci segera mendekati mayat itu dan memotong lidah orang lainnya. Bersama-sama mereka menggantung jenazah itu di balok di gerbang desa. Angin bertiup lewat, tubuhnya bergoyang sedikit, dan darah menetes ke tanah. Semua pria berjubah hitam berkumpul bersama dan mengenakan penyamaran. Berangkat ke barat, tempat tinggal pemilik pulau, ruang belajar. Wu Heng mengobrol dengan kedua hantu itu sebentar. Terdengar ketukan pelan di pintu, dan suara Mini terdengar, "Tuan, apakah Anda di sana?" "Nyonya Millicent ada di sini." "Baiklah, aku akan ke sana sekarang." Wu Heng memberi isyarat kepada kedua hantu itu untuk mengurus urusan mereka sendiri, membuka pintu dan keluar, lalu turun bersama Mini. Turun ke lantai pertama, lalu dia melihat Millicent mengenakan gaun biru muda, memegang cangkir teh di kedua tangan, menunggu dalam diam. Melihat Wu Heng turun, Millicent berdiri dan memberi hormat, "Tuan." Wu Heng mengangguk, "Duduk." Millicent kembali duduk dan berkata pelan, "Tuanku, saya telah mengumpulkan beberapa informasi hari ini yang saya rasa mungkin berguna. Saya datang untuk melapor kepada Anda." "Informasi apa?" Millicent mengeluarkan buku catatan kecil. Membacanya sekilas, lalu melanjutkan, "Hari ini, banyak peminum yang datang dari kota Netale. Mereka bilang penjaga kota dan pasukan komandan garnisun sedang bertempur. Kota ini penuh dengan mayat, toko-toko dijarah, dan orang-orang yang ditangkap dipaksa bergabung dengan tentara." Wu Heng mengangkat alisnya, agak terkejut tetapi juga menduga akan informasi ini. Kota Netale telah kacau balau selama beberapa waktu. Pada edisi terakhir surat kabar tersebut, diumumkan bahwa pertempuran telah pecah di dalam kota Netale, dan asap tebal terlihat mengepul ke langit di laut. Itu hanya untuk mengingatkan beberapa karavan agar tidak pergi ke sana. Sekarang tampaknya masalahnya lebih serius daripada yang dibayangkan. Perkelahian terjadi antara istana raja kota dan pasukan garnisun, seperti baku tembak antara polisi kota dan pasukan garnisun. Ada berita lainnya. Millicent melirik Little Ben lagi dan berkata, "Mereka juga mengatakan bahwa ada beberapa orang religius di sana." Sekte. Ini mengingatkan Wu Heng pada sekte hukuman ilahi. Pendeta wanita dari sekte hukuman ilahi yang berhasil dipukul mundur saat itu pergi dengan perahu menuju kerajaan Yeko. Anda tidak akan terlibat di dalamnya, bukan? Apakah Anda menyebutkan sekte apa itu? Tidak. Dari apa yang mereka katakan, sulit untuk mengetahui mereka berasal dari sekte mana, jawab Millicent. Wu Heng mengangguk dan terus bertanya, "Ada lagi?" "Tidak, ini adalah dua hal utama. Teruslah perhatikan berita di luar sana, dan berhati-hatilah untuk tidak memberitahu siapapun." "Ya, Tuan."
Setelah membahas intelijen, Wu Heng kemudian bertanya, apakah Philippa sudah pergi ke laut? Dia pergi melaut. Dia berangkat kemarin sore untuk menjemput orang yang kamu atur, jawab Millicent. Tidak apa-apa. Ini bukan misi tempur. Aku hanya menjemput seseorang. Aku akan kembali dalam 2 hari. Itulah yang seharusnya dilakukan Philippa. Wu Heng melirik waktu dan melanjutkan, sudah larut, tinggallah untuk makan malam. Ini, Mini sudah menyiapkan hidangan lezat hari ini. Makanlah di sini. Aku akan meminta skeleton untuk mengantarmu pulang, kata Wu Heng sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan. Keduanya duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar. Mini datang dan memberitahu mereka bahwa makan malam sudah siap. Mereka berdua bangun dan pergi ke restoran untuk makan bersama. Kakak, kami sudah tinggal di sini selama lebih dari seminggu. Di area pusat, di bawah lampu jalan yang terang, lelaki kuat itu berbicara dengan lembut. Macintosh memandangi anak-anak yang bermain di bawah lampu jalan dan mendesah pelan, Treasure Island telah banyak berubah. Rasanya jadi aneh. Kak, penguasa Pulau Wu Heng itu sangat berkuasa waktu muda. Pasti dia lebih jago memerintah pulau daripada orang seperti Okam, kata adiknya. Perubahan di pulau itu sudah ada di depan mata kita. Treasure Island yang asli dan Treasure Island yang sekarang seperti 2 tempat yang berbeda. Ya, sebelum ganti pekerjaan, pengalamannya sangat kaya, jauh lebih baik daripada kita pergi melaut. Macintosh tersenyum. Sang adik ragu sejenak, lalu berkata, Kak, kita sudah menemukan semua yang perlu kita cari tahu. Sekarang saatnya Kak, buatlah pilihan. Macintosh menatap pria lainnya dan bertanya, apakah menurutmu kita harus tinggal? Kakak, jangan marah kalau aku bilang yang sebenarnya. Adik laki-laki itu ragu sejenak dan berkata dengan suara pelan, kalau kakak mau pergi, kami sudah pergi sejak lama. Macintosh mengerutkan kening. Adiknya segera mengubah nadanya, kamu juga ingin melihat-lihat pulau ini, bukan tinggal. Macintosh menarik napas dalam-dalam dan berkata, akan kupikirkan. Kita bisa berangkat besok atau menemuinya dan melihat apakah dia bisa menawari kita posisi. Maumu? Keesokan harinya, di balai kota, Wu Heng keluar dari mobil dengan kerangka itu dan berjalan langsung ke balai kota. Tidak lama setelah sarapan, Envier mengatur agar seseorang pergi ke rumah pemilik pulau dan mengatakan bahwa beberapa pengusaha ingin menemuinya. Bertempat di ruang rapat balai kota. Baru saja berjalan ke koridor menuju ruang pertemuan. Envier keluar dari ruang samping dan berbisik, Tuan, kami bertiga. Kami ingin memesan lebih banyak koran dan menjualnya di luar pulau. Di luar pulau? Ya, maksudku di luar pulau, jawab Envier yakin. Ayo, bawa aku melihatnya. Keduanya berjalan menuju ruang konferensi bersama-sama. Dia membuka pintu dan masuk. Ada 3 orang yang duduk di ruangan itu, 2 pria dan 1 wanita. Pakaiannya berbeda-beda, tetapi semuanya tampak seperti gaun yang cukup bagus, mewakili status mereka yang luar biasa. Ketiganya mula-mula memandang Enfiel, lalu pandangan mereka tertuju pada Wu Heng. Dia segera berdiri, membungkuk dan berbicara. Perwakilan Bak Caravan, salam untuk Tuan Pulau. Kamar Dagang Lemi, salam untuk Tuan Pulau. Selamat siang, Master Pulau Master, saya dari Star Point Caravan. Wu Heng memiliki beberapa kesan tentang Bak Caravan dan Kamar Dagang Lemi. Dia ingin menjadi pemilik pulau, dan pihak lain seharusnya menandatangani surat rekomendasi. Saya tidak punya banyak kesan tentang Star Point Caravan, tetapi mereka yang datang ke sini bersama-sama juga harus ada dalam daftar. Wu Heng mengangguk, duduk. Mereka bertiga duduk, dan Wu Heng dan Envier juga duduk di sisi lain. Orang-orang dari Bak Caravan berkata, Tuan, saya ingin jujur. Koran itu sangat sukses di pulau ini. Kami datang ke sini untuk menanyakan apakah Anda punya rencana untuk menjualnya di luar pulau. Jika ya, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Itu karena koran itu sangat populer di pulau itu, jadi saya punya ide untuk menjualnya. Wu Heng melirik orang itu dan berkata,
seharusnya kau baca dulu isi koran itu. Saat kau membawanya keluar, informasi di dalamnya akan kedaluarsa, dan koran itu akan kehilangan nilainya. Bab 573 Kulit Manusia Tanpa Wajah. Surat kabar Treasure Island diperbarui dengan sangat cepat. Tahap kedua berlangsung selama 3 hari, dan tahap ketiga berlangsung selama 5 hari. Informasi intelijen itu tidak ada yang istimewa pada awalnya, dan sekarang sudah dikirim ke luar pulau. Informasi ini sungguh tertinggal jauh. Perwakilan perempuan dari kamar dagang Lemei tersenyum dan berkata lembut, "Pak, intelijen di beberapa bidang sudah tertinggal, dan cerita Anda populer di surat kabar, jadi kami berencana memesan beberapa dan membawanya untuk dicoba." Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Karena kamu ingin mencobanya, aku tidak keberatan. Jika laku, aku akan memberimu 1 salinan setiap kali dirilis." Mereka bertiga tampak bahagia. Kemudian, perwakilan Bugs Caravan berkata lagi, "Soal harga, bisakah Anda turunkan sedikit? Kami juga perlu menghasilkan uang dari transportasi dan penjualan. Berapa banyak yang kamu inginkan?" 40 koin tembaga. Wu Heng berkata, 50 koin tembaga. Kamu bisa memutuskan berapa harga jual sisanya. Ketiganya saling bertukar pandang dengan cepat. Perwakilan Bugs Caravan menepuk pahanya dan berkata, "Baiklah, karena pemilik pulau sudah bilang begitu, maka kami akan menagih 50 koin tembaga. Akan ada 3 kali cicilan, dan kami, Bugs, akan memesan 5.000 eksemplar masing-masing. Kami juga memesan 5.000 eksemplar setiap terbitan. Kami juga." 5.000 eksemplar per terbitan mungkin kedengarannya banyak, tetapi sebenarnya tidak banyak. Dapat disimpan dalam cincin antariksa. Benar-benar layak untuk diuji di luar ruangan. "Baiklah, Weyer, suruh seseorang membuat perjanjian dan kembali dalam 5 hari untuk mengambil korannya." "Baiklah." Enfier berdiri dan pergi. Wu Heng tinggal, dan melanjutkan mengobrol dengan beberapa perwakilan karavan. "Kami berbicara tentang lingkungan bisnis dan isu apa yang perlu diperbaiki di pulau itu." Tidak lama kemudian, Enfier kembali dengan 3 perjanjian. Atas nama Balai Kota, perjanjian pembelian ditandatangani dengan 3 karavan. Kesepakatan pun selesai dan kedua belah pihak merasa relatif puas. "Tuan Pulau, Tuan, kami tidak akan mengganggu Anda lagi." Mereka bertiga berdiri dan memberi hormat lagi. "Baiklah, kalau ada masalah, datang saja ke Balai Kota untuk menemui Weyer. Dia bisa mewakili saya sepenuhnya," kata Wu Heng. "Baik, Tuan Pulau." Mereka bertiga membungkuk sedikit kepada Enfier lagi, "Kita harus merepotkan Nona Weyer di masa depan." Dengan senang hati, Enfier pun membalas hadiah itu. Mereka bertiga pergi, dan Weyer sedikit kecewa. "Pesanannya sangat sedikit. Kalau aku tahu cuma segini, aku nggak akan ganggu kamu datang." "Baiklah, sebaiknya biarkan mereka mencoba mengirimkannya keluar." Wu Heng menyimpan perjanjian itu dan bertanya, "Ada perkembangan dengan karavan pemesanan kain?" "Saya sudah memberi tahu mereka. Beberapa karavan sedang menawar harga. Saya akan mengirimkannya kepada Anda ketika waktunya tiba." "Bagus." Insiden surat kabar itu berakhir, dan Wu Heng juga keluar dari Balai Kota. Setelah menaiki kereta kembali ke rumah pemilik pulau. Setelah menyapa pelayan itu, ia mengenakan topi kondektur dan menuju ke Lopez City. Kota Lopez, konsorsium lambang ular. Wu Heng duduk di ruang VIP dan menunggu sebentar, dan peri cantik letili membuka pintu dan masuk. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Selamat siang, tamu." "Selamat siang. Bagaimana dengan komisi terakhir?" tanya Wu Heng langsung. "Kalian datang di waktu yang tepat. Kedua tugas kalian sudah membuahkan hasil," kata letili sambil tersenyum. "2 komisi. Apakah kamu juga mendapatkan perlengkapan penyamaran?" "Ya, saya sudah berusaha keras untuk masalah ini, dan pembayaran terakhirnya akan lebih besar." Ada sedikit kebanggaan di wajah letili. "Rasanya seperti saya akhirnya menyelesaikan beberapa tugas sulit. Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin tampan,
aku benar, puji Wu Heng. Senyum Letili melebar, lalu dia membuka pintu dan memberi perintah keluar. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang staf masuk sambil membawa kotak kayu. Dia meletakkannya di meja kopi, membungkuk kepada mereka berdua, lalu berjalan keluar. Letili mendorong kotak kayu itu ke depan dan memperkenalkannya, barang langka, topeng tanpa wajah. Topeng ini bisa merekam wajah siapapun yang memakainya. Efek sampingnya adalah beban pada tubuh akan bertambah secara bertahap setelah dipakai. Seiring waktu, akan menyebabkan ki dan darah menurun. Bahkan petinju hebat dengan ki dan darah yang melimpah pun tidak akan bisa memakainya terus-menerus. Wu Heng mendengarkan dan membuka kotak kayu itu. Ketika dia melihat barang-barang di dalam kotak kayu, matanya terpaku. Sepotong kulit manusia, kulit wajah. Kulit manusia tanpa wajah, barang langka. Efek dapat meniru wajah pemakainya. Efek samping, menguras ki dan darah. Deskripsi, wajah manusia yang sepenuhnya terpisah yang dapat membantu Anda berubah menjadi siapapun. Itu memang benda ajaib yang dapat menyembunyikan identitas seseorang. Apa pendapatmu tentang alat peraga ini? Wu Heng mengalihkan pandangannya. Jika pihak lain memiliki informasi, Anda tetap harus bertanya dengan hati-hati. Cara pemakaiannya adalah dengan menempelkannya pada wajah, maka kulit akan menempel pada kulit kita, kata Letili. Metode perekamannya agak unik, hanya mereka yang pernah memakainya yang dapat diingat oleh topeng tersebut. Lain kali Anda mengingat wajah itu, fitur-fiturnya akan berubah. Kelebihannya adalah benda ajaib ini menyatu dengan wajahmu saat kamu memakainya. Ini bukan ilusi, jadi tidak ada yang namanya tembus pandang. Kekurangannya adalah jika kamu ingin berubah menjadi seseorang, kamu harus menemukan cara untuk membuatnya memakainya, atau mengendalikannya dan membuatnya memakai topeng sekali saja. Wu Heng mengangguk, mengerti apa maksud pihak lain. Dengan kata lain, begitu Anda mengenakan benda ajaib ini, tidak seorang pun dapat melihatnya kecuali ada yang mencoba merobek wajah Anda. Kelemahannya adalah setiap wajah harus direkam oleh orang sungguhan. Tidak seperti Sape Shifting Veil, penampilannya dapat diubah dengan imajinasi. Bagaimana dengan efek sampingnya? Ceritakan lebih detail. Letili mengangkat kaki satunya dan melanjutkan, efek sampingnya adalah memengaruhi kekuatan fisik, dan efeknya meningkat secara bertahap. Tentu saja, semakin tinggi kekuatan fisiknya, semakin lama pemakainya harus memakainya. Berapa lama bisa dipakai? Untuk profesi jarak dekat level 15, kau harus melepaskannya dalam waktu 3 jam. Itu tidak akan membunuhmu, tapi akan membebani tubuhmu, kata Letili sambil memeriksa catatan. Wu Heng sangat puas dengan barang langka ini. Kecuali wajah yang terlihat menakutkan, efek sisanya cukup bagus. Mengenai perekaman wajah, lain kali saya membunuh bajak laut atau penjahat yang dicari, rekam saja 2 wajah yang umum, yang akan cukup untuk saya gunakan untuk sementara waktu. Efek sampingnya tidak terlalu parah dan perubahan pada penampilan wajah tidak bersifat permanen. Saya melepasnya setelah memakainya beberapa saat. Tidak buruk, saya sangat puas. Kepuasan Anda adalah pengakuan terbesar bagi saya. Letili tersenyum cerah. Dilihat dari efek benda aneh itu, dapat diketahui bahwa Letili sangat memikirkannya. Lagi pula, saya terus menerima komisi darinya dan membantunya meraih hasil yang gemilang. Itu bisa dianggap sebagai pelanggan besar. Lalu Letili berkata, Pak, barang ini agak mahal. Berapa banyak yang kamu butuhkan? 2.200 koin emas, harganya setelah kamu mendapatkan hak istimewa emblem, kata Letili hati-hati. Saya tahu pihak lain tidak kekurangan uang, tetapi harganya kali ini memang agak tinggi. Akan baik-baik saja jika dilelang. Namun ini juga bukan lelang. Oke, sepadan dengan harganya. Wu Heng melambaikan tangannya, dan 2 dompet senilai 1.000 koin emas muncul di atas meja. Kemudian, dia memesan 200 koin satu persatu. Terima kasih. Letili bahkan lebih gembira. Dia membuka pintu dan memanggil staf,
menghitung koin emas, dan kemudian menyelesaikan tugasnya. Setelah menghitung, konsorsium mengumpulkan koin emas dan Wu Heng juga mengumpulkan barang langka. Stafnya sudah pergi. Letil melirik orang lain dan berkata, "Tamu, jubah penyembunyian." Wu Heng selalu mengenakan jubah penyembunyian konsorsium saat dia keluar. "Sekarang saya telah menerima barang langka itu, saatnya untuk mengembalikannya. Apakah kamu benar-benar tidak menjual ini?" Wu Heng bertanya lagi. "Saya benar-benar tidak bisa menjualnya. Kalau tidak, kalau konsorsium tetap menuntutnya, saya akan kesulitan menjelaskannya." Letili tersenyum getir. "Kalau begitu, aku akan membawakan jubah itu kepadamu saat aku datang lagi." "Baiklah." Letili melirik ke arah lawan bicaranya dan memilih untuk mempercayainya. Wu Heng bertanya, "Bagaimana komisi pembelian mayatnya?" Letili berbalik dan berkata, "Semuanya disimpan di gudang. Aku akan mengantarmu ke sana." "Di gudang? Ayo pergi." Keduanya berdiri dan berjalan keluar ruangan bersama-sama. Berjalanlah sepanjang koridor menuju gudang di belakang konsorsium. Letili memperkenalkan dengan lembut, "Kali ini kami mengumpulkan total 32 mayat, yang mencakup beragam profesi. Ini adalah koleksi terlengkap yang pernah ada." Wu Heng menyipitkan matanya. "Banyak sekali kali ini. Bab 574 level apa kamu?" Setelah melewati koridor, Anda akan tiba di gudang konsorsium. Para penjaga memberi hormat, dan Letili melambaikan tangannya dengan dingin. Pintu-pintu berat itu dibuka ke kiri dan ke kanan. Di dalamnya ada gudang dingin dan suram yang penuh dengan peti mati. Wu Heng melihatnya sekilas dan menemukan bahwa nomor tersebut cocok dengan apa yang dikatakan Letili. Letili berdiri di samping dan berkata, "Total ada 4 badan, masing-masing terdiri dari pandai besi dan penyamak kulit, 3 koroner, 3 penjahit, 2 alkemis, 2 pengrajin, 1 tukang kebun, dan 19 pekerja administrasi. Sisanya adalah pekerja tempur level 15 dari setiap profesi. Jumlah pegawai negeri sipil hanya 19 orang, tetapi hampir mencakup semua pegawai negeri sipil umum. Komisi Wu Heng hanya membutuhkan profesional di atas level 15, dan dengan begitu banyak orang yang berkumpul pada saat yang sama, jumlah itu sebenarnya cukup banyak." "Bagaimana kamu bisa mendapatkan sebanyak itu?" tanya Wu Heng bingung. Letili berkata dengan nada samar, "Kerusuhan dan perang regional akan menghasilkan banyak mayat. Kami bertindak cepat, dan baru-baru ini orang-orang dari tempat lain juga akan mulai membeli mayat. Perang itu seharusnya merujuk pada kerajaan Yeko. Begitu banyak orang yang berprofesi sampingan telah meninggal, dan akan ada lebih banyak lagi kematian di kalangan orang-orang yang berprofesi lain, atau penduduk biasa dan tentara. Lagi pula, tak heran bila dikatakan bahwa ahli nujum cocok untuk masa-masa sulit, dan mayat lebih mudah dikumpulkan. Kita sudah bekerja sama berkali-kali, jadi tidak perlu ada pemeriksaan. Aku akan mengemasi mayatnya dulu dan melunasi sisanya setelah aku kembali," kata Wu Heng dengan tenang. Letili tersenyum dan mengulurkan tangannya, "Silakan." Wu Heng masuk ke gudang dan memasukkan semua peti mati ke dalam kantung luar angkasa. Kemudian, mereka kembali ke ruang VIP bersama. Saat petugas menghitung sisa uang jenazah, Letili bertanya, "Apakah Anda masih perlu mengisi formulir titipan jenazah?" "Isi saja. Akan lebih baik jika aku bisa menerima mayat level 18. Letili tersenyum dan berkata, "Tamu, Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin orang level 18 mati di luar? Kalaupun benar-benar terjadi kecelakaan, tidak akan semudah itu mengumpulkannya." "Kau benar. Cobalah untuk memperhatikan. Tidak masalah jika kau tidak mengambilnya," kata Wu Heng. "Kalau begitu, saya akan menuliskannya di komisi." Tak lama kemudian, komisi baru ditulis dan staf menyelesaikan sisanya. Wu Heng melunasi sisanya, sehingga merampungkan transaksi mayat tersebut. "Aku pulang dulu, nanti aku kembalikan jubahnya." Letili mengulurkan tangan dan membalik kotak kayu halus di tangannya. "Tuan, ini teh wangi peri kami. Beda dengan yang ada di pasaran.
Teh ini khusus dibuat untuk keluarga kerajaan dan para pejabat. Saya sudah meminta seseorang membelikannya untuk Anda coba. Wu Heng melirik orang lainnya. Ada sedikit kecemasan dan antisipasi di mata besarnya. Wu Heng tidak menolak dan menerimanya lalu berkata, "Terima kasih." Letili tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Kalau kamu suka, aku akan beli lagi lain kali." Sambil berbincang-bincang, mereka berjalan keluar dari konsorsium bersama-sama. Wu Heng berjalan keluar kota. Letili berdiri di belakang dan melambaikan tangan selamat tinggal. Ketika kami kembali ke rumah pemilik pulau, hari sudah gelap. Wu Heng duduk di ruang makan dan makan sementara pelayan lainnya melakukan pelatihan harian mereka di ruang pelatihan. Xiao Xiao melesat menembus dinding, melirik makanan di atas meja, lalu membungkuk dan berbisik di telinganya, "Paman, bibi berlengan 6 itu ada di luar." Dia sudah berjalan-jalan beberapa putaran. "Bibi dengan 6 lengan, Macintosh. Di luar yang mana?" tanya Wu Heng. "Dia ada di luar gerbang." "Aku rasa dia mungkin ingin masuk," jawab Xiao Xiao. "Coba aku lihat." Xiao Xiao mengebor langsung ke dalam tubuh, dan gambar dibagikan dari pikiran. Perspektifnya adalah dari atas rumah pemilik pulau, dan arahnya harus ke arah area yang ramai dengan lampu jalan. Saat ia terbang, matanya menangkap sosok yang tubuhnya memancarkan cahaya level 15. Xiao Xiao langsung mengubah arah, terbang ke bawah dan mengamati dengan saksama, lalu memastikan identitas Macintosh. Terbang kembali dan beritahu Wu Heng. Setelah melepaskan Xiao Xiao, Wu Heng memuji, "Xiao Xiao cukup hebat. Dia langsung mengenali lawannya." Tak ada yang bisa lolos dari pandanganku," kata Xiao Xiao dengan bangga. "Benar sekali. Kalau soal investigasi, Xiao Xiao kita yang terbaik." Xiao Xiao bahkan lebih bahagia, dan meskipun dia ingin bersikap serius, senyum masih muncul di bibirnya, mengambang di atas kepalanya. "Saya akan meminta seseorang membawanya masuk dan bertanya apa yang terjadi." "Oh," kata Xiao Xiao, lalu perlahan menghilang. Wu Heng berdiri dan berjalan ke ruang pelatihan sambil berteriak, "Mini." Mini berjalan cepat, pakaiannya basah oleh keringat, "Tuan. Macintosh ada di luar, memakai jubah coklat. Ajak seseorang keluar untuk menanyakan apakah dia punya masalah. Kalau ada, bawa dia kembali untuk menemuiku." Mini telah melihat Macintosh terakhir kali dia datang. Apalagi penampilannya sangat unik dan ingatannya cukup mendalam. "Oke." Mini mengenakan beberapa pakaian dan berjalan keluar bersama beberapa pelayan kerangka. Tidak lama, Mini kembali, diikuti oleh Macintosh yang telah melepas tudungnya. Kulit coklat, alis tebal dan bibir tebal. Dia mengenakan lingkaran emas di lehernya. Rasa dejavu terhadap seorang kepala suku wanita India. "Tuan Wu Heng." Macintosh memberi hormat sedikit. "Silakan duduk. Kenapa kamu tidak masuk? Apa yang kamu tunggu di pintu?" tanya Wu Heng santai. Macintosh tampak sedikit malu. "Kalau tahu lebih awal, saya pasti langsung masuk atau keluar. Saya ragu-ragu dan ketahuan oleh pihak lain." Saat diam, Mini membawakan minuman ringan. Macintosh tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Mini mundur ke belakang dan memainkan peran sebagai pembantu rumah tangga. "Aku agak ragu apakah kamu ada di rumah, jadi aku ragu-ragu di pintu." Macintosh memikirkan kata-katanya dan berkata dengan lembut. Wu Heng bertanya, "Bagaimana pendapatmu? Treasure Island sebenarnya cukup bagus, dan akan semakin baik di masa mendatang. Kuharap kamu bisa tinggal, dan kita bisa membuatnya lebih baik lagi bersama." Macintosh menatapnya lagi dan bertanya, "Jika saya menandatangani kontrak perbudakan dengan Anda, apakah Anda akan memaksa saya melakukan sesuatu?" Dia masih khawatir tentang masalah ini. Wu Heng berkata, "Itu tergantung bagaimana kau memikirkannya. Tujuan kontrak perbudakan adalah untuk mencegahmu melakukan apapun yang merugikanku. Soal memaksamu melakukan sesuatu, bahkan jika kau tidak menandatangani kontrak perbudakan, sulit untuk melawan seseorang yang berkuasa tanpa dipaksa." Macintosh berhenti sejenak saat hendak mengatakan sesuatu.
Apa yang dikatakannya masuk akal. Mengenai konsep paksaan, di hadapan yang kuat, tidak banyak perbedaan apakah ada kontrak perbudakan atau tidak. Kamu juga bilang kamu akan membiarkan aku memimpin tim sendirian dan memberimu informasi. Apakah itu sudah berubah? Tidak ada perubahan. Jika kau setuju, kau akan menjadi anggota mansion penguasa pulau. Kau bertanggung jawab atas urusan intelijen, kata Wu Heng serius. Ini sudah memberinya banyak kekuatan. Macintosh berhenti berbicara dan hanya duduk di seberangnya dalam diam. Apakah kamu masih khawatir? Wu Heng menatap orang lain sambil tersenyum. Berkeliaran di luar pintu begitu lama. Wu Heng menduga bahwa dia ingin bergabung dengan Treasure Island. Lagi pula, kami sudah tinggal di pulau ini lebih dari 10 hari. Kalau mau pergi, kami sudah pergi sejak lama. Macintosh mendongak lagi. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Berbicara, Macintosh menatap mata orang itu. Kamu di level berapa? Wu Heng tercengang ketika mendengar pertanyaan ini. Dia menatap orang lain dan berkata, saya katakan padamu, kamu tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak ini ketika saatnya tiba. Mata Macintosh menyipit. Kemudian, kebingungan, kecurigaan, dan keterkejutan cepat melintas di matanya. Tarik napas dalam-dalam dan tenangkan dirimu. Baiklah, aku setuju untuk menandatangani kontrak denganmu, tapi kau tidak akan memperlakukanku seperti budak yang bisa dibuang. Bab 575 menginjak-injaknya. Jangan khawatir, meskipun ada bahaya dan yang naik hanyalah kerangka, aku tidak akan meninggalkanmu, kata Wu Heng, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin luar angkasa. Macintosh berdiri dan berjalan mendekat, menusuk jarinya dan membiarkan setetes darah jatuh ke gulungan itu. Gulungan itu dengan cepat menyerap darah, menarik kekuatan mental Wu Heng, dan menembus ke tengah alis Macintosh, melukai jiwanya. Macintosh terhuyung-huyung, sedikit lemah. Tetapi bagaimanapun juga, ia mencapai level 15 dan pulih dengan cepat. Kontraknya selesai. Wu Heng tersenyum dan berkata, selamat datang di Treasure Island, Macintosh. Macintosh juga tampak agak lega. Jadi, sekarang aku harus memanggilmu Island Master atau Master. Tuan Pulau, sekembalinya kau, bersiaplah untuk melanjutkan tugas intelijenmu. Aku akan memilihkan lokasi kantor untukmu dalam 2 hari ke depan, kata Wu Heng. Macintosh tidak keberatan dan melanjutkan, saya juga berencana memanggil beberapa mantan bawahan saya. Baiklah, tapi kau harus ingat bahwa kau sekarang adalah kepala Departemen Intelijen Pulau Harta Karun, bukan bajak laut atau ketua geng. Kau harus mengendalikan bawahanmu, dan pulau ini juga berada di bawah pengelolaan asosiasi, kata Wu Heng serius. Jangan khawatir, sekarang setelah aku bergabung dengan Treasure Island, aku tentu tahu apa yang harus dan tidak boleh kulakukan, kata Macintosh dengan nada serius. Itu bagus. Tidak apa-apa, aku kembali dulu. Kalau ada pertanyaan, temui aku di Golden Cell Tavern. Macintosh memasang kembali tudungnya. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu kembali. Tidak, orang-orangku sedang menungguku di area pusat, jangan khawatir, jawab Macintosh. Wu Heng tidak banyak bicara dan mengantarnya ke gerbang halaman. Saat Macintosh melangkah keluar pintu, ia berbalik dan memberi hormat lagi. Saya harap kepala pulau akan menjaga saya dengan baik di masa depan. Terima kasih juga karena bersedia bergabung dengan Treasure Island. Macintosh mengangguk dan berbalik untuk pergi. Gerbang halaman tertutup lagi, dan Wu Heng dan Minnie kembali ke rumah. Minnie melompat dan pergi ke ruang pelatihan. Wu Heng langsung naik ke atas dan memasuki ruang belajar. Apakah bibi itu sudah bergabung dengan kita? Xiao Xiao terbang mendekat dan bertanya. Saya sudah bergabung dan masih berkeliaran di luar. Saya terlalu malu untuk memberitahu kami tentang ini. Wu Heng duduk di samping. Glenda mendengar percakapan antara seseorang dan jiwa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bibi yang mana? Xiao Xiao terbang mendekat dan berkata, bibi berlengan 6 itu berpura-pura mati sebelum kami menemukannya. Dia hanya berkeliaran di luar sebentar.
Kali ini dia menerima permintaan paman dan bergabung dengan kami. Itu dia. Dia tidak punya pilihan lain. Kalaupun dia pergi, yang bisa dia lakukan hanyalah mencari tempat terpencil dan menjadi ketua geng lagi. Hanya kalau dia tetap di sini, barulah dia akan mengambil jalan lain, kata Granda. Itu masuk akal. Wu Heng mengangguk setuju. Glenda tidak berkata apa-apa lagi dan menundukkan kepalanya untuk menyelesaikan naskahnya. Xiao Xiao pun terbang kembali ke rumahnya dan mulai menonton kartun. Wu Heng menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan duduk di samping. Saya mulai berpikir tentang arah pengembangan masa depan. Di dunia zombie, para kerangka membersihkan kota-kota di sekitarnya atas namanya, dan kemajuannya cukup lancar. Anda tidak perlu melakukannya sendiri, Anda dapat melihat poin pengalaman Anda meningkat sambil duduk di rumah. Setelah suatu kota direbut, persediaan di dalamnya dapat dijarah sesuka hati. Di sisi Treasure Island, surat kabar memainkan peran besar dalam publisitas. Jika dunia zombie memberiku poin pengalaman, jumlah zombie di dunia itu cukup untuk membuatku menjadi pahlawan. Di sisi lain, sisi dunia lain ini adalah tempat untuk meningkatkan reputasi seseorang. Koran akan tetap dijual. Ketiga karavan yang berencana menjual barang ke luar pulau dapat membantu kita menjelajahi jalan. Apakah surat kabar dengan informasi yang tertunda mempunyai nilai penjualan? Atau, seperti zaman modern, kantor surat kabar didirikan di berbagai tempat untuk menjual surat kabar secara serentak dan mengumpulkan informasi dari berbagai tempat. Namun, penyampaian informasi masih menjadi masalah. Jika itu tidak berhasil, bacalah lewat radio, dan surat kabar di tempat lain akan merekamnya dan menjualnya secara bersamaan. Agak canggung, tapi ini solusinya. Saya duduk di kursi dan berpikir sejenak. Wu Heng berdiri dan meregangkan badan. Aku mau istirahat dulu. Jangan sampai kelelahan. Xiao Xiao berkata tanpa menoleh, Paman, kita ini hantu. Sudah kukatakan berkali-kali. Paman semakin mirip ibuku. Baiklah, aku akan kembali. Selamat malam, Paman. Wu Heng keluar dari ruang belajar. Dia melirik ke bawah, berjalan ke pintu mini, mengetuk 2 kali, membuka pintu dan masuk. Tuan, Mini bersorak dan menerkamnya. Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng berdiri di hutan lebat di belakang halaman pabrik dan mengeluarkan peti mati satu persatu. Buka semua tutupnya. Kerangka itu melangkah maju dan membuka semua tutup peti mati, memperlihatkan mayat-mayat, sebagian besar manusia, di dalamnya. Menurut Letili, sebagian besar mayat ini berasal dari kerajaan Yeko. Pertikaian dan pertempuran antar etnis juga memengaruhi para profesional level 15 ini. Bahkan tukang kebunnya pun tewas, dan pada dasarnya sudah mencapai titik pembunuhan tanpa pandang bulu. Teknik tulang Wu Heng dilepaskan, dan kerangka berdiri dari peti mati satu persatu. Pemandangan itu masih agak mengerikan. Ada 19 kerangka sipil dan 13 kerangka tempur level 15. Hanya melihat sekilas, Wu Heng melirik ketiga kerangka penjahit itu. Spesialisasi mereka adalah memotong kain dan membuat pakaian. Pabrik pakaian saya sendiri hanya membutuhkan pekerjaan seperti ini. Tidak perlu terburu-buru, jadi biarkan Enfiel merekrut penjahit baru. Kembalilah bersamaku, seru Wu Heng. Kerangka-kerangka itu berhamburan keluar dari peti mati, mengibaskan daging di tubuh mereka, dan mengikuti Wu Heng menuju area pabrik. Saat mendekati gedung asrama, Qi Hancai berdiri di depan pintu, dengan seekor burung hantu kecil di bahunya. Ia mengenakan sweter merah dan topi kecil berwarna sama di kepalanya. Wu Heng merupakan orang pertama yang melihat binatang jinak yang didandani dengan cara seindah itu. Seolah takut orang lain tidak dapat melihatnya. Tapi tak masalah, tak ada konsep profesionalisme di dunia ini. Anggap saja seperti hewan peliharaan. Tunggu sebentar, aku akan ke sana, kata Wu Heng, lalu membawa kerangka itu ke atas. Kemudian dia bergegas turun dan membawa Qi Hancai ke ruang rapat. Duduklah di kursi. Qi Hancai berkata langsung, serangan Baiking berjalan lancar.
2 kelompok penyintas telah diselamatkan, dan pasokan logistik juga sedang diangkut ke sana. Ada juga lahan pemakaman khusus. Suster Yahong mengatakan bahwa mereka sudah mulai memuat truk dan akan diangkut ke sini dalam 2 hari ke depan. Dalam rencana awal, bangunan mayat hidup Boneyard di penjara kota Sinfu akan digali dan diangkut ke kota Gaohe untuk diubah dan dibunuh menjadi zombie. Penyihir kerangka, Kalema, yang telah mempelajari ilmu nekromansi adalah mantan inspektur asosiasi yang dibunuh oleh Wu Heng. Dia akan mengikuti tim Li Yahong, menyerang kota-kota di sepanjang jalan, dan bertanggung jawab untuk mengubah mayat. Apakah semua yang selamat baik-baik saja? Tanya Wu Heng. Ini bukan masalah besar. Saat ini kami sedang menghitung pekerjaan dan spesialisasi. Mereka yang memiliki pekerjaan khusus atau yang masih muda akan dikembalikan kepada kami. Mereka yang mampu bekerja akan mengikuti tim dan membantu, jawab Qi Hancai. Wu Heng mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Qi Hancai melanjutkan, Zhao Yanqiu telah kembali ke kota Sinfu dan akan kembali dalam 2 hari. Qiangzi membawa beberapa orang untuk meneliti penemuan-penemuan baru tersebut. Semuanya normal di pabrik militer, dan rantai produksi juga berjalan lancar. Oh, ngomong-ngomong, markas besar akan datang untuk bertukar makanan sore ini, jadi aku harus ke sana nanti. Selesaikan apa yang perlu dikatakan. Wu Heng juga berdiri dan berkata, ayo pergi, kita pergi ke bandara bersama. Bagus. Qi Hancai mengeluarkan walkie-talkie. Konvoi berhenti di depan gedung asrama dan kedua pria itu naik ke truk. Berkendara keluar dari pabrik dan menuju ke bandara. Pulau Harta Karun, Golden Cell Tavern. Sekelompok orang yang tidak punya otak, mendengarkan penyair membacakan kisah detektif hebat di kedai minuman, terdengar seruan dan diskusi dari para penonton. Di ruang pribadi itu, seorang pemuda tampan berambut pirang mencibir. Kamu pikir itu palsu? Di samping pemuda itu, penyihir tua yang memegang tongkat kayu mengambil cangkir teh, menyeruputnya, dan bertanya dengan lembut. Guru, panggil pria itu pelan. Setelah menuangkan anggur untuk penyihir tua itu, ia berkata, apa maksudmu memecahkan kasus tanpa henti? Itu cuma tipuan untuk mengelabui penduduk pulau yang bodoh ini. Imiro sangat optimistis terhadapnya di markas besar. Dia diberi posisi kepala pulau, mungkin karena dia dianggap sebagai penerusnya, kata penyihir tua itu. Secercah kebanggaan terpancar di mata pemuda itu, dan ia berbisik, Guru, aku ingin menantangnya berduel. Aku ingin menggunakan ketenarannya di pulau ini untuk menghancurkannya dan menjadikannya milik kita. Penyihir tua itu menyipitkan mata, lalu mengangguk. Terserah kau saja, asal kau tidak menunda rencana kami. Terima kasih, Guru. Pemuda itu mengucapkan terima kasih, lalu membuka pintu dengan cepat dan keluar. Dia berjalan menuruni tangga, menyela penyair di atas panggung, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Sang penyair mengerutkan kening. Dia menatap lelaki di depannya dari atas ke bawah, lalu menatap koin perak di tangannya. Dia dengan santai melemparkannya kembali ke kursi di sampingnya. Carilah orang lain. Aku tidak akan berbicara mewakilimu. Pria muda itu mengangkat alisnya dan pandangan tidak senang terpancar di matanya. Dia menyimpan koin-koin perak itu. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan ke tengah panggung kayu. Berdiri tegak dan berbicara dengan keras. Saya Luan Randolph. Saya datang ke sini bersama guru saya dari markas asosiasi untuk menantang penguasa pulau, Wu Heng. Ini dilakukan secara terbuka dan di depan semua saksi.